khawatir suami atau istri menikah lagi dengan orang lain, padahal harta warisan belum dibagi. Ya, akhirnya yang datang suami yang baru, istri yang baru, ya, numpang ikut di rumah warisan. Banyak itu juga terjadi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Fakhrul Zaini Official. Biasakanlah menonton video hingga selesai agar pemahaman kita lebih komprehensif. Like and share agar bermanfaat bagi orang lain. Silahkan berikan komentar yang terbaik, insya Allah akan kami tanggapi. Jangan lupa subscribe dan hidupkan notifikasinya untuk mendapatkan video-video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harta warisan itu seyogyanya harus secepatnya dibagikan. Harus secepatnya dibagikan. Yang pertama, kenapa? Karena khawatir ahli waris meninggal dunia, belum sempat, ya, dia memperoleh haknya. Belum sempat dia merasakan harta warisan. Misalnya kalau uang itu di bank miliaran, meninggal bapaknya misalnya, nggak dibagi-bagikan, ya, biasanya nggak dibagi-bagikan. Kenapa? Karena ibunya masih hidup, jadi nggak dibagikan. Akhirnya ahli waris si anak tadi, mungkin anaknya banyak, ya, salah satu meninggal dunia, belum sempat dia merasakan harta warisan yang harusnya dibagi. Nah, ini sering terjadi ini, ya, terjadi di pengadilan agama itu, apa namanya, penetapan ahli waris itu sudah berapa tingkat, ya, sudah sampai 3 atau 4 tingkat, ya, nggak dibagi-bagikan. Yang kedua, kenapa harta warisan harus dibagi secepatnya? Karena khawatir harta warisan dihabiskan oleh salah satu pihak. Dihabiskan oleh salah satu pihak, karena otomatis kalau ada seseorang meninggal dunia, nah, nanti pasti ada yang mengelola harta warisan tersebut. Akhirnya dikelola oleh satu pihak saja, oleh salah satu ahli waris saja, sedangkan ahli waris yang lain tidak dapat merasakannya. Nah, itu khawatir kita di situ. Yang ketiga, khawatir tercampur dengan harta pribadi. Bisa tercampur dengan harta pribadi ini, apalagi ada usaha itu. Ya, misalnya si mayit punya rumah kontrakan yang setiap bulan ada pemasukan, ya, kemudian ada sawitnya dan lain sebagainya, ya, ada pemasukan setiap bulan. Nah, ini khawatir satu pihak aja yang merasakan harta warisan tersebut. Ada lagi, nah ini juga sering terjadi, yang poin 4 itu, khawatir suami atau istri menikah lagi dengan orang lain, padahal harta warisan belum dibagi. Ya, akhirnya yang datang suami yang baru, istri yang baru, ya, numpang ikut di rumah warisan. Banyak itu juga terjadi, ya. Yang kelima, menghindari perselisihan dan pertengkaran di kemudian hari. Ya, jadi harus segera dibagi harta warisan itu untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran di kemudian hari, ya. Nah, yang berujung nanti mengajukan pembagian warisan di pengadilan agama. Yang keenam, yang terakhir, ya, kenapa harus dibagi secepatnya? Untuk mencegah perbuatan zalim. Ya, kita mencegah saudara kita untuk berbuat zalim, karena mengambil harta orang lain itu zalim namanya. Ya, nah, kita kaitkan dengan apa yang dikatakan khatib tadi, ya, bahwa ada satu harta yang dikira oleh kebanyakan manusia itu halal, padahal 1000% haram, kata beliau, yaitu harta warisan yang belum dibagi. Ya, sebenarnya tidak 1000%, ya, 100% pun tidak juga, ya. Cuma yang jelas begini, ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Ya, yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, ya. Di antara keduanya itu adalah perkara yang samar-samar, perkara yang subhat.
dan hendaklah kalian menghindari perkara yang subhat. Ya, kenapa? Karena perkara yang subhat itu mendekati kepada keharaman. Nah, jadi harta yang belum dibagi itu harta subhat itu. Karena belum dibagi. Halal haram belum jelas. Itu harta subhat, harta warisan yang belum dibagi. Nah, kalau si ahli waris tadi ya ternyata dia mengambil haknya melebihi bagiannya, maka menjadi haram. Dia termakan barang yang haram. Ya, misalnya kalau benar-benar dibagi, misalnya ada harta 1 miliar, ya. Si A seharusnya dapatnya cuma 100 juta, ya. Nah, tetapi karena dia mengelola, ya, kemudian belum dibagikan dan lain sebagainya, ya. Nah, dia termakan sampai 200-300 juta. Berarti kelebihannya itu dia termakan harta haram. Kelebihannya itu berarti dia termakan harta yang haram. Ya. Karena pembagian warisan itu sudah jelas, ya, ada yang dapat 1/2, ada yang dapat 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3 dan lain sebagainya, ya. Nah, kalau dia memakan bagiannya saja, ya halal-halal saja. Tapi dia kalau terlebih dari bagiannya, yang kelebihannya itu yang haram, dia makan haram, dia makan harta haram. Nah, itulah resiko, ya, kalau harta warisan tidak segera dibagi, ya. Nah, kita karena khawatir itu, maka kita cegah saudara-saudara kita, ya, untuk berbuat zalim, ya, memakan harta orang lain, ya. Nah, karena itu harus dibagikan secepatnya, ya. Ya, kita tutup dengan hadis yang terakhir, pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aqsimul mala baina ahlil faraidi ala kitabillah." Bagilah harta warisan itu di antara para ahli warisnya menurut ketentuan Allah atau menurut Al-Quran. Hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud, ya. Nah, demikian, ya, yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 6, ada pertanyaan atau mau ditutup? Assalamualaikum. Yang lain adalah harus sangat memanfaatkan. Ya, itu bagaimana cara kita, ya, yang mengetahui keluarga kita itu kan kita, ya. Nah, ya sebenarnya kalau pemahaman keluarga itu tentang hukum Islam itu merata sama, insya Allah enak kita membuka pembicaraan, ya. Ya, jadi kita itu yang lebih tahu, ya. Tapi kalau kita ingin mencegah, ya, saudara kita dari berbuat zalim tadi, ya, kita harus memberanikan diri, ya. Ya, harus memberanikan diri, ya. Misalnya ketika beberapa hari setelah mayit itu dimakamkan, ya, keluarga para ahli waris sedang ngumpul-ngumpulnya, gitu kan. Nah, biasa karena kalau sudah lama itu sudah mencar-mencar itu ahli warisnya, ya. Biasa ketika orang meninggal itu kan pada ngumpul semua tuh. Nah, sebenarnya itulah kesempatan yang pas untuk membuka pembicaraan, ya. Tinggal berani atau tidak itu. Berani atau tidak untuk membuka pembicaraan, ya. Mungkin bagaimana caranya, gitu kan. Membuka pembicaraan, ya, bahwa karena ini hukum Islam, gitu, ya. Perintah Allah bahwa kalau ada orang yang meninggal, kita harus segera membagikan warisan, ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari, ya.
Nah, silahkan aja disampaikan. Ya. Nah, kadang karena tidak bisa berbicara secara kekeluargaan itulah maka diajukan ke pengadilan agama, ya. Nah, itu. Jadi silahkan saja dibuka pembicaraannya, tentunya dengan cara-cara yang baik dan lain sebagainya, ya. Nah, untuk bisa membuka pembicaraan itu, ya harus begitu, Pak. Nah, makanya kalau bisa ya ini Masjid At-Tanwir menjadi pelopor, ya. Nah, pelopor apa, ya? Kalau bisa di setiap masjid itu saran saya harus ada tim yang bisa menghitungkan warisan jamaah, ya. Tapi yang betul-betul, ya, yang betul-betul ingin membagi warisan, bukan ingin mendapatkan legitimasi untuk menyerang saudaranya. Nah, artinya misalnya di sini keluarganya pada ngumpul semua, misalnya datang ke masjid, ya. Nah, Pak Imam tolong hitungkan warisan kami semuanya. Nah, jangan satu-satu orang aja, nanti besok yang lain datang lagi, ya. Nah, kalau bisa gitu jadi pelopor, ya. Ada di masjid itu, ya, di setiap masjid itu, ya, yang bisa menghitungkan warisan, ya, yang bisa menghitungkan warisan. Bagus seperti itu kalau ada, ya. Nah, jadi enak, ya, jadi enak, ya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, ya, jadi warisan itu kalau ada orang meninggal dunia berarti ada ahli waris, ya, ada ahli waris, ya. Kecuali kalau memang sudah hubungan nasab sudah nggak diketahui lagi, ya. Nah, kalau zaman dulu ada baitul mal, bisa dikembalikan ke baitul mal. Di dalam asas, ya, tentang pewarisan itu, ya, namanya asas ijbari namanya, ya. Ijbari itu terpaksa, ya. Seseorang itu, ya, ketika seseorang meninggal dunia berdasarkan asas ijbari itu, seseorang itu otomatis menjadi ahli waris. Ketika bapaknya meninggal dunia, ya, dia tidak boleh menolak, dia adalah ahli waris. Anak adalah ahli waris, ya. Orang tua adalah ahli waris, suami atau istri adalah ahli waris. Itu dia nggak bisa menolak, ya. Nah, kecuali dia menolak, saya nggak usah lah, gitu, ya. Nah, itu namanya asas ijbari, ya. Ya, seseorang itu dipaksa menjadi ahli waris, ya, otomatis. Nah, cuma nanti penetapan ahli waris itu diperlukan untuk memastikan mana ahli waris yang terhalang atau termahjub, ya. Jadi seperti itu, ya. Kalau mau aman, ya, itu tadi memang harus ada yang berani membuka pembicaraan, ya. Nah, tetapi kalau bisa berdiskusi dulu dengan saudaranya yang lain, ya, supaya berdua maju misalnya, ya. Jangan sendiri, kalau sendiri nanti yang lain dengar-dengar nggak setuju, ya. Nah, tapi harus disuarakan, ya. Nah, dengan cara-cara yang lembut, ya. Cukup, ya. Nah, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Kita tutup dengan doa.